Halo netizen, ini adalah Mitsubishi New Xpander facelift dan ini adalah yang varian Exit. Nah, di bulan November 2021 ini Mitsubishi Indonesia menghadirkan Xpander facelift kedua yang jauh lebih major ya dibandingin facelift yang pertama di tahun 2020 lalu. Nah, yang paling kelihatan ini adalah mukanya. Jadi di facelift kedua ini mukanya itu berubah total, dari desain dynamic shieldnya sekarang jadi lebih tebal dan kelihatan seperti Mitsubishi Outlander yang ada di luar negeri. Dan untuk di varian Exit ini juga dia tetap menggunakan lampu yang sama cakepnya seperti di tipe-tipe atasnya ya. Jadi untuk lampu utamanya sekarang dia berbentuk huruf T seperti ini dengan triple projector. Untuk lampu dim, lampu dekatnya juga. Di bagian atas juga ada lampu senja dan lampu sen. Cuma untuk di varian Exit ini dia bagian grillnya itu bukan metalik ya, tapi gloss black gitu, jadi hitam gloss, sedikit lebih sederhana. Dan aksen underguard di bagian bawah juga warnanya hitam doff. Kalau di varian Sport sama Ultimate dia warnanya agak gunmetal gitu, tapi fog lampnya tetap sama, dia halogen. Dan emang sih kalau lihat dari posisi 3/4 gini jadi lumayan ganteng. Tapi kalau kita lihat ke sampingnya, yang tadinya varian Exit ke atas jadi ada velg dual tone, sekarang menjadi velg single tone 16 inci, dan varian Ultimate doang yang ada velg two tone-nya. Agak disayangkan ya. Ukuran bannya juga sekarang beda, jadi 195 65R16. Jadi tapaknya lebih kecil tapi tebelnya bertambah. Rem depan disc brake, di belakang tromol, dan teknologi pengereman udah lengkap ya. Ada ABS, EBD, brake assist, traction control, dan stability control yang tadinya nggak ada untuk varian Exit ini ya. Di bagian samping bawah itu juga ada aksen side skirt, cuma untuk di varian Exit ini dia warna hitam. Di spion juga masih sama, dia warna body, nempelnya juga di pintu bukan di pojokan pilar. Dan window line-nya untuk yang varian Exit ini dia warna hitam doff. Untuk handle pintu juga dia warna body, cuma untuk yang varian Exit ini dia belum ada tombol keyless entry-nya. Rem belakang masih tromol. Dan kalau kita lihat ke belakangnya, sama seperti bagian depannya, ini berubah drastis ya. Jadi lampu ganti, pintu bagasi ganti, dan bentuk X yang tadi ada di Xpander lama itu udah nggak ada. Jadi mirip Mitsubishi Outlander juga ya. Pokoknya aksen Mitsubishi yang baru lah bahasa desainnya. Untuk lampu belakang dia LED barnya berbentuk huruf T seperti ini. Lampu remnya LED, sennya masih bohlam tapi lampu mundur udah LED. Di kaca belakang juga kalau misalnya tipe Exit sebelumnya udah ada defogger, sekarang malah nggak ada lagi ya. Dan ada wiper, tapi di bagian atas juga ada high mount stop lamp dan ada antena shark fin. Di bagian bawah emblemnya juga jadi di bawah gitu ya, turun. Untuk variannya ini yang varian Exit. Di bagian underguard belakang itu juga warnanya beda. Dia warnanya hitam doff seperti ini ya, dan tetap ada sensor parkir 2 titik. Posisi reflektor juga beda, jadi vertikal ala Xpander Cross. Dan untuk pembukaan pintu bagasi, dia sekarang jadi tombol elektrik gitu. Dan lampu plat nomor juga LED. Untuk bagasi masih sama seperti Xpander sebelumnya, nggak berubah. Posisi joki juga masih bisa dilipat 50-50, dan ada tempat penyimpanan terbuka di kiri kanan seperti ini. Ada tempat naruh toolkit juga, lengkap dengan dongkrak, dan ada tempat penyimpanan di bagian bawah lantai bagasi yang ada sekatnya seperti ini. Oke, sekarang kita tutup dulu. Oke, sekarang kita lihat ke ruang mesinnya dari Mitsubishi New Xpander Major Facelift ini ya. Nah, untuk ruang mesin tetap sama. Di sini mesinnya masih menggunakan mesin 4A91 1500 cc, 4 silinder, naturally aspirated dengan teknologi MIVEC. Tenaga juga sama, 104 PS dengan torsi sekitar 140 Nm. Dan pilihan transmisinya agak beda dikit nih. Manualnya tetap 5 percepatan, tapi otomatisnya sekarang menjadi CVT, tetap ke roda depan juga ya. Untuk ruang mesin yang warna hitam ini masih belum dicat ya, tapi udah ada insulator atau peredam. Oke, yuk kita tutup. Udah ada engine cover juga ya. Oke, sekarang kita lihat ke kabin depannya. Nah, untuk di interior dari New Xpander yang tipe Exit ini juga mirip sama yang Sport ya. Dia aksennya hitam semua, dan pattern jok diamond ini juga tetap ada. Dia pengaturannya manual, bisa di
rebahin, ditinggi turunkan, dan ada sliding juga. Oke, sekarang kita masuk ke dalam ya. Nah, untuk yang varian Exit ini nggak kayak varian Sport sama Ultimate, dashboardnya masih yang lama ya. Jadi dashboard barunya itu cuma untuk Expander Sport, Expander Ultimate, dan Expander Cross. Jadi untuk yang varian bawah seperti ini malah nggak dapet dashboard baru ya, agak disayangkan. Setir juga masih sama, nggak berubah kayak yang tipe Sport, Ultimate, dan Cross yang ala-ala Evo 10 gitu, tengahnya bulat, tapi pengaturannya tetap sama, tetap tilt dan teleskopik. Di sebelah kiri sini juga ada pengaturan audio steering switch, ada telepon gini buat angkat tutup telepon, tapi ada perubahan di bagian tombol audio steering switch-nya. Untuk yang varian Exit sekarang jadi ada pengaturan angkat tutup telepon dan voice command. Kalau tadinya dia cuma buat volume dan ganti track doang. Di tengah tetap ada airbag sama klakson, belum ada cruise control seperti yang Ultimate, dan di belakang setir tetap ada switch lampu, switch fog lamp, switch wiper yang ada intermittent timer, dan ada pengaturan wiper belakang. Instrument cluster juga nggak berubah, masih sama seperti yang lama. Jadi untuk yang varian Exit ini belum dapat MID yang LCD berwarna, masih layar gimbal seperti ini. Kalau lagi mati ada odometer, trip A, trip B, dan indikator lainnya. Di kiri ada tachometer, di kanan ada speedometer. Lanjut ke sebelah kanan, ada ventilasi AC yang masih model lama, ada pengaturan spion yang ada pelipatan elektriknya, dan di bagian bawah sini juga ada dua tombol baru ya, yang tadinya nggak ada di varian Exit. Yang pertama ada stability control yang sekarang udah standar di semua varian, dan ada tombol auto stop start baru yang ini ada di semua varian juga. Jadi fitur ini bisa mematikan mesin ketika di lampu merah. Ada laci kecil untuk pedal, masih model gantung, dan tetap ada footrest untuk yang varian manual seperti ini ya. Di sebelah kanan juga ada pembuka kap mesin. Door trim nggak berubah ya, jadi yang ada panel soft touch-nya itu cuma varian Sport, Ultimate, dan Cross saja. Jadi ini masih plastik keras dengan aksen jahitan palsu, pokoknya persis kayak yang lama, kayak punya gue lah pokoknya. Di bagian sini ada switch power window, central locking, window lock, dan ada aksen carbon fiber palsu. Di bagian bawah ada door pocket, cup holder, sama speaker. Untuk di pilar A ada tweeter, di atas ada sun visor pengemudi dengan card holder. Spion tengah dia manual dimming seperti ini, lampu tengah juga masih sama, belum LED, dan di sebelah kiri masih ada sun visor penumpang yang ada cerminnya. Grab handle tetap sama, ada seatbelt yang belum bisa naik turun, tapi untuk headrest dia bisa naik turun. Untuk head unitnya juga baru, jadi untuk yang Exit kan tadinya layar gimbal yang nggak ada Bluetooth, itulah pokoknya jelek lah pokoknya. Sekarang dia kedapatan head unit touchscreen yang dari Expander Sport facelift pertama. Jadi inputnya harusnya sama ya, ada radio USB di sini, dan ada Apple CarPlay sama Android Auto juga. Di bagian sini ada ventilasi AC yang belum berubah. Cuma tombol hazardnya kalau yang di tipe Sport, Ultimate, dan Cross kan dia warna hitam. Kalau yang di sini dia warna silver kayak yang lama. Knob AC juga agak downgrade. Kalau tadinya knobnya itu warna silver gitu ya, kelihatan lebih mewah. Sekarang dia knobnya hitam gini, jadi kayak Expander yang varian GLX dulu tuh, yang awal-awal, yang paling bawah yang nggak punya head unit. Dan fiturnya juga berubah. Jadi arah AC-nya nggak ada ke kaca depan, dan defogger belakang yang tadinya di Exit ada di facelift pertama sekarang nggak ada lagi. Jadi kayak Exit pre facelift yang dari awal gitu ya. Nih kenapa sih jadi disunat-sunat gini? Tetap ada sirkulasi udara di sini yang buka tutupnya elektrik. Di bagian bawah ada power outlet, panel di sini kosong, dan ada tempat penyimpanan yang di bagian sini tuh sekatnya nggak bisa dicopot pasang lagi, dan ada card holder di bagian sini. Tempat koin yang tadinya ada penutupnya juga nggak ada sekarang, dan ada kantong-kantong di sebelah kanan dan kiri sini. Untuk transmisi tetap sama, manualnya 5 percepatan seperti ini, dan untuk masuk gigi mundur kita angkat lockout ini dan geser ke kiri atas seperti itu. Parking brake yang manual di semua varian itu nggak berubah, tetap seperti ini. Dan untuk yang CVT tipe sport atas itu udah electronic parking brake. Jadi kalau kita beli tipe Exit
Yang Matic pun itu nggak dapet electronic parking brake, minimal harus Sport Matic. Di belakangnya ada cup holder. Console box yang di belakang sini juga penutupnya masih sama kayak yang lama, yang model bisa dicopot pasang gini, bukan yang model slider. Dan ada sekarang jadi gak ada power outlet di belakang sini. Wah, jadi downgrade fitur begini. Di sebelah kiri tetap sama, ada tempat penyimpanan terbuka gini, dan ada glove box di bawahnya. Di bagian bawah jok penumpang depan kok harusnya ada laci kecil gitu ya, tapi entah kenapa di unit ini nggak ada, mungkin dicopot untuk keperluan pameran. Dan kayak cukup segitu dulu untuk di bagian kabin depan dari Mitsubishi New Expander facelift yang varian Exit ini. Yuk sekarang kita lihat ke kabin tengahnya. Oke, sekarang kita masuk ke kabin baris kedua ya dari Mitsubishi Expander facelift yang Exit ini. Nah, untuk di kabin belakang ini juga masih lega banget ya. Jadi ya masih sama seperti Expander sebelumnya. Ini posisi berkendara gue, tinggi gue 170 cm dan masih ada 5 jari untuk legroom. Jadi super lega. Di kolong jok depan juga rongganya lega, jadi kita bisa selonjoran sampai full. Ada seat back pocket di kanan, di kiri, dan ada kantong kecil lagi. Center console nggak berubah untuk yang varian Exit. Dan di bagian atas ada AC double blower yang knopnya baru. Udah itu doang. Dan ada grab handle di kanan sama di kiri. Jok juga patternnya berubah, jadi ada diamond begini dan ada input ISOFIX, headrest adjustable di kanan dan kiri. Dan untuk armrest di tengah ini juga kedapatan cup holder baru ya, yang tadinya nggak ada di sebelum facelift. Lanjut ke door panel belakang, masih sama seperti yang lama, nggak ada panel soft touch kayak yang tipe Sport, Ultimate atau Cross. Door handle tetap chrome, ada panel V carbon silver seperti ini, dan ada cup holder sama door pocket, sama di bawah ada speaker. Oke. Untuk baris kedua gitu aja, dan sekarang kita pindah ke baris ketiga. Oke, masuk ke kabin baris ketiga dari New Expander tipe Exit. Nah, di baris ketiga ini ya masih sama aja sih. Bentar, ini kita tutup dulu pintunya. Di baris ketiga ini dia masih mendapatkan cargo space yang gede banget dan passenger space yang gede juga. Jadi kalau di posisi yang paling maju, orang dewasa segede gue masih bisa muat ya. Tinggi gue 170 cm, masih ada 2 jari. Untuk headroom masih ada 2 jari juga, 2,5 lah. Kalau di posisi yang paling mundur seperti ini habis ya untuk orang dewasa. Jadi kalau mau full 7 penumpang orang dewasa semua, ini harus agak diatur dulu. Di jok belakang juga sama, joknya itu model diamond pattern seperti ini. Headrestnya juga adjustable dan ini bisa ditegakin, rebahin gini. Ada seat belt, grab handle, tempat penyimpanan di atas bawah. Di sebelah kanan juga sama, ada grab handle, di atas bawah ada tempat penyimpanan, dan ada power outlet 12 volt. Oke, cukup segitu aja untuk di bagian kabin dari si Mitsubishi New Expander yang varian Exit. Yuk sekarang kita turun aja dan kita balikin joknya dulu ya. Oke, kayaknya cukup segitu dulu untuk review dari Mitsubishi New Expander facelift tipe Exit 2021 ini. Mohon maaf apabila ada salah kata-kata dalam menyampaikan review. Terima kasih banyak telah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya.